Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudaraku, minak muari semuanya, yang mudah-mudahan kita akan melanjutkan kajian Aqidatul Awam, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sedikit demi sedikit kemaksiatan yang kita lakukan, baik yang dilakukan oleh mata, telinga kita, tangan kita, mulut kita, kemaluan kita, ya, kaki kita, perut kita, dengan dituntun amanah Allah, akal. Jadi tujuan kita mengaji, mudah-mudahan akal kita menjadi baik, ya, sehingga iman kita semakin baik dan ketaatan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak setuju tentang materi Aqidatul Awam, saya secara pribadi mohon, betul-betul memohon untuk tidak memperselisihkan lagi, karena di kajian saya langsung ada yang memperselisihkan. Wajar ikhtilaf, itu perbedaan itu ya memang harus ada, tetapi dalam konteks ini saya mohon, karena yang mengaji ini orang-orang yang awam, tentulah kami tidak sekelas dengan teman-teman yang selalu menyalahkan kajian ini, ya, karena kami orang-orang yang awam ingin sekali mengenal Allah dan ingin sekali mengamalkan yang telah dicontohkan, diajarkan, dituliskan, dikitabkan oleh ulama-ulama, yang mudah-mudahan tali rantai ilmu ini tetap bersanad, bersambung, gitu ya. Jadi saya pernah belajar dengan beberapa guru, mudah-mudahan ya. Bahkan saya terakhir pernah duduk dengan Ustaz Khatib, ya, alhamdulillah, itu muridnya dimiyati, itu atas kasih sayang Allah saja. Mudah-mudahan. Allahumma sholli wa sallim. Wujud kidam baqamu khalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran maridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perangai apabila terdapat pada diri seorang hamba, kata Rasulullah SAW, maka dia akan merasakan manisnya iman, manisnya hidup, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akalnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti di dalam hatinya tertanam betul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia menyadari sekali, sangat memahami di dalam akalnya, sehingga mensyukuri nikmat Allah. Tiada daya dan upaya apapun
kebaikan-kebaikan yang telah Allah amanahkan, dia menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sehingga orang-orang yang tertanam betul di dalam hatinya, la haula wa la quwata illa billahil alil azim, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diutus nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum engkau Muhammad kecuali untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan semua agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diimani hanya Allah, kemudian yang disembah hanya Allah, maka sembahlah aku. Jadi untuk menyembah Allah, semua pondasinya harus iman. Maka iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Ini saya ulang lagi, saya tekankan lagi agar kita paham. Iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Apabila baik imannya, pasti baik amal ibadahnya. Tapi manakala rusak imannya, pasti rusaklah amal ibadahnya. Maka kita mengkaji akidatul awam, akidahnya orang-orang yang awam yang tidak hafal Quran dan tidak punya ilmu untuk menafsirkan Quran, memahami Quran, cukup mengikuti ilmu-ilmunya para ulama. Mudah-mudahan kita semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjut masuk ke sifat kedua. Ini saya jelaskan dulu kulitnya baik. Kata orang Palembang tu kulitnya baik. Ya, kita buka dulu kulit. Sudah. Karena bahaya kalau makan kulit baik. Nyebut terus. Ya itu baik. Lu nyebut la ilaha illallah tu ribuan kali, tetapi tidak memahami. Maka orang-orang yang memahami dengan ahli ibadah itu bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang. Kalau saya setelah belajar tuh dengan guru-guru itu nggak banyak, nggak kayak kamu. Saya tuh yang sedikit saja. Mudah-mudahan la ilaha illallah. Tapi makin paham harus makin banyak. Kita tuh paham betul dengan menyebut la ilaha illallah. Yang kita sebut itu paham betul. Sehingga memohon betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibantu menjaga mata segala amanah Allah. Tapi ya kami pun menganjurkan sebanyak-banyaknya itu harus kita lakukan ya. Tapi intinya itu. 5 sifat berikutnya kemarin wujud sudah, dan ini untuk teman-teman kajian grup anak pesibar. Kidam baqo mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah. Pengertian secara bahasa, secara lughah atau etimologi, kidam terdahulu, baqo kekal, mukhalafatuhu lil hawadis tiada kebersamaannya, enggak ada kesamaan. Kemudian qiyamuhu bi nafsih, tiada Allah membutuhkan. Kemudian wahdaniyah, esa Allah tiada berbilang. Sehingga dengan memahami, mengkaji sifat-sifat ini, namanya kata ulama sifat salbiyah. Salbiyah ini kidam baqo mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Jadi dibagi seperti ini agar kita mudah paham. Ketika dibahas sifat salbiyah, tersalib, terhalang, selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat seperti ini.
pasti makhluk. Makhluk tidak boleh kita imani. Maka dengan membahas sifat ini, sifat salbiyah, logika kita orang-orang yang awam langsung mengimani bahwa menafikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang mawjud hanya Allah. Itu ya. Karena sifat kidam terdahulu tiada awalnya itu hanya Allah, selain Allah Subhanahu wa taala pasti ada awal. Maka logika orang yang awam atas ilmu-ilmunya para ulama, dengan memahami sifat kidam saja pada sifat salbiyah dalam kajian 20 sifat kesempurnaan Allah, sudah langsung memutuskan akalnya, meyakini dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa taala pasti makhluk. Maka tertanam betul di dalam hatinya, kemudian melazimkan dengan qauli, dengan perkataannya, dan diyakini jazam mu'ajazamu dengan akalnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang kidam tiada awalnya. Maka pasti jikalau orang percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kekeliruan yang paling besar dalam akalnya adalah tidak memahami bahwa yang dia sembah adalah makhluk. Kidam Allah artinya terdahulu. Terdahulu itu kata guru-guru kita, agar kita pahami, Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani mawjud adanya Allah. Buktinya alam semesta diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ciptaan pasti menunjuk pada yang menciptakan. Maka yang menciptakan alam semesta ini Allahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Langit, bumi, di antara keduanya, termasuk diri kita ini, siapapun hamba Allah, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sifat kidam, salbiyah, tersalib, terhalang jikalau sifat kesempurnaan Allah ini ada pada makhluk. Terdahulu, yang awal, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wa batinu. Allah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa semua ini dulunya tiada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tiada berawal. Tidak pernah diciptakan, tidak pernah dilahirkan. Apalagi kalau sampai kita meyakini bahwa Tuhan kita itu tersiksa, tersalib. Maka tersalib itu maksudnya terhalang. Oh, sifat kesempurnaan Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah dari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan selain Allah Subhanahu wa taala pasti tiada disifati dengan sifat kesempurnaan Allah. Maka yang tidak disifati sifat kesempurnaan Allah pasti lemah hukumnya makhluk yang hidupnya semuanya bergantung kepada Allah. Maka Nabi Isa kita yakini dia adalah Nabi Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu risalah agar orang beriman kepada Allah. Jamaah pesibar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal.
Ketika kita sudah memahami ini atas konsepnya para ulama, mudah-mudahan kita orang-orang yang awam memahami betul bahwa semua diciptakan alam semesta ini apapun oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak diyakini diibadahi kecuali Allah. Ya. Jadi itu semua yang diawali Allah harus tunduk patuh kepada Allah, mengimani Allah. Maka kebohongan yang paling besar, kedustaan yang paling besar, kekeliruan yang paling besar yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan hamba Allah ketika dia mengimani selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan mengkaji sifat salbiyah pelan-pelan, karena ini kulitnya, jadi mudah-mudahan kita makin paham. Akhirnya kita menyadari, meyakini bahwa semua yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk. Maka jika ada yang menuhankan, mempercayai nabi yang dihidupkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah agar kita selamat, agar kita beriman kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat Allah dan taat kepada perintah Allah yang mengawali, justru malah dianggap sebagai Tuhan. Hanya karena mukjizat kemudian akal kita mengimani dia sebagai Tuhan. Kalau hanya karena mukjizat saja dan membuat akal kita kemudian salah dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi Musa alaihi salam yang dengan tongkat pernah membelah laut, kaum-kaumnya Fir'aun yang dan kaumnya Nabi Musa itu tidak pernah menganggap, bahkan meyakini bahwa Nabi Musa adalah Tuhan, tetapi Nabiullah, utusan Allah. Itu keliru. Jadi kalau kita hanya karena mukjizat, ya semua nabi punya mukjizat. Tapi membelah laut, atau Nabi Isa alaihi salam kemudian bisa menghidupkan orang yang mati biiznillah, atas izin Allah, agar kita tertancap di akal kita bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani kalimah la ilaha illallah, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita belajar sifat salbiyah, kidam bako mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Dengan memahami seperti ini, orang-orang yang awam paham betul bahwa semua selain Allah Subhanahu wa taala pasti ada awalnya dan bukanlah Tuhan. Maka kita tidak punya ranah mengkaji seperti apa zat Allah, mengkaji ruh itu. Nggak usah bagi makom-makom kita yang nggak ada manat itu. Karena sampai detik ini teman-teman, tidak ada yang tahu ruh itu seperti apa. Bentuknya seperti HP atau apa itu nggak ada yang tahu. Jadi nggak usah. Kita yakini saja. Kemudian Allah seperti apa lagi? Kamu nggak usah bertanya-tanya. Karena dalam pembahasan salbiyah ini, pasti dalam sifat wahdaniyah nanti akan tertancap di logika kita, tertanam di logika kita, dan meyakini sekuat-kuatnya jazam wa jazamu menurut hati kita bahwa wahdaniyah Allah. Kalau Allah sudah tidak disifati dengan sifat makhluk, hanya Allah yang tiada awalnya, hanya Allah yang kekal, hanya Allah yang tiada kesamaannya, tiada membutuhkan, tidak berbilang Allah,
maka yakin, seyakin-yakinnya, subhanallah, maha suci Allah. Jadi kidam, tiada dahulu, tiada awalnya, menunjuk betapa maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang telah menciptakan tunjukkan af'al ciptaan Allah ini, hanya yang tiada awalnya lah, yang maujudlah, yang telah menciptakan alam semesta, yang telah mengutus nabi-nabinya, agar kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pesibar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita manusia semuanya, dan kita manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, dimanahkan akal, diamanahkan mata, telinga, tangan, semuanya agar kita melihat segala sesuatu ini, memikirkan betapa maha kuasanya Allah, maha esanya Allah, subhanallah, maujud Allah. Agar kita betul-betul meyakini yang tiada awal itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Maka manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanahkan akal dengan memahami sifat-sifat kesempurnaan Allah, kenal dengan Allah, beriman kepada Allah, tahu pula apa tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang berawal, manusia, jin. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasyan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka mengira, kata Allah, kami menciptakan mereka main-main, tidak pernah memikirkan itu, kata Allah. Tanpa maksud dan tujuan, sungguh mereka akan dikembalikan kepada kami. Sadarlah kita, diawali Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah, berbuat baik. Ibadah itu banyak. Sehingga ketika beribadah, kita menjadi orang yang baik. Jangan sampai pula kemudian pemahaman-pemahaman kita memberatkan orang untuk beribadah. Yang penting tidak berbuat maksiat saja, itu baik. Ibadah. Yang pertama kali, solat. Dan amalan yang paling rendah nilainya, tapi baik. Jadi tidak untuk tapi memang secara ilmunya begitu. Ketika kita membuang hambatan dari jalan, paku, beling, atau yang lain-lain yang bisa menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah, itu ibadah yang paling rendah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi belajar dari yang kecil itu baik. Karena nanti ada orang yang sholat, kemudian nanti melihat gangguan-gangguan di jalan, itu ya dianggap sepele saja. Nggak harus begitu mempelajari agama. Ya. Orang yang sholat itu harusnya lebih daripada orang yang baru mulai dari bawah ke atas dalam menjalankan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan memahami sifat kidam, tersalib, terhalang, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada awalnya, dan mari kita yakini, mari kita buktikan, mari kita berusaha sekuat tenaga, semampunya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pertolongan Allah lah, bahwa kita semua diciptakan Allah, diawali Allah. Tujuannya hanya untuk mengimani Allah,
mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Mari kita buka akal kita dengan baik. Kita dengarkan para alim ulama. Kalau kamu tidak yakin dan tidak mau taat sama Allah, tidak mau beriman sama Allah, pasti kamu akan kembali kepada Allah. Cukuplah menjadi pelajaran. Cukuplah kita merenungkan bahwa segala sesuatu dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah. Kalau kamu tidak yakin kamu akan kembali kepada Allah, tidak mengimani Allah, tidak mau taat kepada Allah, dulu kakekmu ada, hari ini tiada. Dulu bapak dan ibumu ada, hari ini tiada. Lalu apa lagi yang membuatmu tidak mau mengimani Allah? Apalagi yang membuat hati kita sekeras itu kepada Allah? Apalagi yang menghalangi akal kita untuk tidak memikirkan ciptaan Allah? Dan pasti hari ini kamu yang ada akan ditiadakan oleh Allah SWT. Kembali mempertanggungjawabkan keimanan dan amanah-amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kajian orang-orang yang awam. Tidak perlu terlalu tinggi-tinggi. Kita tidak punya ranah mengkaji zat Allah. Sehingga nanti setelah kita mempelajari yang diawali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makhluk pasti lemah hukumnya. Yang lemah pasti harus menggantungkan la haula wala quwata illa billah. Menggantungkan semuanya kepada Allah. Sifat kidam ini tersalib, terhalang jikalau sifat-sifat ini ada pada makhluk. Maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diawali dan diciptakan Allah, maka tidak boleh kita yakini apalagi sampai kita ibadahi. Mudah-mudahan dengan membahas ini kita orang-orang yang pernah keliru, pernah kedukun, pernah macam-macam ya. Sehingga menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini akidatul awam ini kulit saja untuk teman-teman, kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang awal terdahulu, tiada awalnya. Semua ini tiada, Allah sudah ada, tidak dilahirkan Allah. Allah tidak ada yang menciptakannya, ya. Tentu semakin kita memahami sifat kesempurnaan Allah, tertanamlah di logika kita bahwa Allah menciptakan kita pasti ada tujuannya. Jadi semakin kita mengimani Allah, meyakini maujudnya Allah, wajibal wujud, adanya Allah, buktinya alam semesta ini, langit tunduk pada Allah. Tidak pernah ingin menggantikan bumi. Dia tetap di atas secara hukum akli. Tidak pernah sombong kepada Allah. Bumi tetap pada aturan Allah, tetap di bawah, tidak pernah merasa angkuh. Tetapi mengapa kita yang sekecil ini, kata guru-guru, mengapa kamu yang sekecil itu tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan, mengatur hidup, memberikan segala-galanya, diciptakan Allah, menempati buminya Allah, dan semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita tidak pernah memahami apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tujuan kita membahas akidatul awam, bersyukurlah kita kepada para ulama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam pertolongan Allah, mendapat ridha Allah, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Penutupnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Man laqiyallaha
la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengabarkan kepada kita umatnya, jagalah iman, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Karena begitu banyak hamba Allah, begitu banyak umat-umat Nabi sebelumnya yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kembali kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa dan orang yang menghadap Allah, kata baginda Rasulullah SAW, begitu sayangnya Rasulullah, menyekutukan dengan apapun pasti masuk neraka. Karena ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergolong orang yang paling bodoh yang menempati buminya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kidam Allah. Hanya Allah yang tiada awalnya. Mari orang-orang yang awam tancap, terbuka akal kita, memahami bahwa yang dimaksud Allah Ta'ala maujud, yang ada, yang kita yakini betul-betul, dan semua harus meyakini itu. Alam diciptakan Allah, yang ada itu pasti tiada awalnya. Itulah ilah Tuhan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ayo kita bersama-sama grup Pesibar Mengaji Tauhid Aqidatul Awam, kepada alim ulama, syaibatin, tetua-tetua, kami mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besar. Maksud kami membuat grup ini, atas izin Allah saya membuat